Engkau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama kita sepi lagi sembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu kau angkat Shalom, jemaat, selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang baik untuk menutup minggu ini. Mari kita mau awali kegiatan kita pada hari ini dengan datang pada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami masih punya hidup dan nafas yang baru. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua itu karena campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami terlebih bersyukur atas kasih-Mu,
atas penyertaan-Mu yang luar biasa, senantiasa bersama-sama berjalan bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku takut atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu ada di dalam-Mu ya Bapa. Kalau hari Sabtu yang indah ini Tuhan, hari Sabtu minggu keempat, saat kami bisa membuka mata kami, saat matahari belum terbit, kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan atas hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu minggu yang luar biasa,
Dan kami percaya kami hari ini mau duduk diam, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terus punya akar yang selalu kuat di dalam-Mu. Kami percaya kalau kami belajar mendengarkan dan melakukan, semua yang sudah Kau rancangkan dari awal akan terjadi Tuhan dengan sempurna. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Sehingga pagi hari ini Tuhan, hari Sabtu ini, kami bukan hanya menikmati weekend, tapi kami juga menyiapkan keluarga kami, menyiapkan diri kami sendiri Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk besok beribadah Tuhan. Roh Kudus, berikanlah hamba-Mu kemampuan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari terus kami semua Tuhan, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat, baik yang ada di dalam kota, di luar pulau maupun di luar negeri. Kami percaya semua yang daripadamu pasti indah sampai kapanpun. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya, biarlah kita semua mau menerima firman Tuhan, dan bagi kita yang siap menerima firman Tuhan, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi sahabat. Nah, pagi hari ini kita akan sharing, kita akan sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Dimanapun kita berada, ingat ini sudah bulan Oktober minggu yang keempat, dimana sudah mendekati untuk kita masuk ke akhir tahun. Dan kita percaya sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan, itu sampai akhirnya akan bahagia, akan indah. Nah, sudahkah kita siap untuk berjalan dengan Tuhan sampai dengan akhirnya? Nah, itulah kenapa kalaupun Anda dan saya tidak ada di lokasi yang sama, namun kita harus sama-sama mengerti bahwa kita bisa saling menguatkan, kita saling bisa berjumpa satu dengan yang lain. Ingat, kita ini bukan orang lain, kita ini adalah sebuah keluarga besar di Selamat Pagi Sahabat, di mana kita semua adalah umat Tuhan, walaupun kita ada dalam online, kita menyebutnya komsel udara, sel grup udara. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling bersaksi satu dengan yang lain. Dan jangan sungkan untuk Anda untuk bisa share kesaksian Anda juga bisa menguatkan hati kita dengan mengetik yang ada di kolom komen ataupun kolom live chat. Kalau Anda butuh bantuan doa, Anda bisa hubungi hotline GPI Lampert Tengah Raya yang ada di YouTube channel Anda. Dan kalau Anda ingin doakan secara pribadi, Anda bisa telepon ke hotline ataupun ke nomor yang ada di Lampert Tengah Raya, saudara. Nah, pagi ini saya akan sharing dengan tema mendengarkan dan melakukan. Dikatakan di Yesaya 50 ayat 10 dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ingat baik-baik, kalau sampai kita ngalami yang namanya kegelapan, seandainya kita hidup ada dalam kegelapan, nggak ada cahaya bersinar bagi Anda dan saya, maka yang terbaik adalah kita percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Itulah kenapa, ingat baik-baik, minggu lalu saya sudah di ibadah hari Minggu, saya sharing, Anda bisa dengarkan ibadah minggu lalu, rekaman ibadah minggu lalu di besok ibadah online pukul 7.15. Saya sharing bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang kita baca setiap hari, firman Logos itu yang tertulis di Alkitab, begitu Roh Kudus izinkan untuk bisa timbul masuk ke hati kita, saudara, itu menjadi firman yang menjadi rema yang menguatkan kita. Nah, firman rema itu yang kita masukkan dalam pendengaran kita, kita katakan, kita hidupi, kita renungkan, maka akan menjadi firman iman. Maka iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan.
Tapi saya harus ingatkan saudara, pengharapan itu timbul, kita bisa sabar dengan diri kita yang mungkin dalam kegelapan, belum melihat cahaya sinar atas semua masalah kita. Ingat baik-baik, sabar dengan diri kita, itulah namanya pengharapan. Pengharapan itu timbul dari mana saudara? Dari pengalaman rohani bersama Tuhan saudara. Itulah kenapa ingat baik-baik, ada sebuah kata-kata yang kita harus ingat. Ada dalam Alkitab yang kita itu membaca tentang Goshen. Nah, nanti hari Selasa kita ada komsel bersama onsite saudara di gereja, di ruang ibadah. Nah, di sana saya akan cerita bagaimana secara rohani kok di Alkitab dikatakan Goshen itu bisa aman. Nanti saya mau cerita saudara. Saat itu meski digoncang oleh 10 tulah yang dahsyat saudara. 10 tulah yang dahsyat. Sungai Nil berubah menjadi darah. Bayangkan sungai itu harusnya nggak warna darah. Ini berubah jadi darah saudara. Kata bisa memenuhi rumah. Lalat pikat beterbangan, ternak mati, hujan es menghancurkan ladang, dan kegelapan waktu itu menutupi negeri 3 hari lamanya. Saudara. Kalau Anda berkata, pernah Pak? Oh di Alkitab pernah saudara, pernah. Apapun kondisi Anda hari ini saya beritahu, bisa jadi yang di Alkitab lebih parah dibanding kita alami sekarang saudara. Tapi ingat baik-baik, namun di tanah Goshen, satu tempat kecil bernama tanah Goshen, keadaannya berbeda. Dan nanti apa yang kita sharingkan singkat ini, nanti kita akan bahas detailnya tentang Goshen rohani itu di hari Selasa saat komsel bersama. Nah, di sana tinggal bangsa Israel, umat Tuhan yang dipilih, umat pilihan Tuhan. Saat Mesir porak-poranda, tanah Goshen, perhatikan baik-baik, tanah Goshen tetap tenang. Hebat kan? Tidak ada lalat pikat yang datang, nggak ada yang namanya ternak mereka yang mati, ternak mereka tetap hidup. Dan ketika kegelapan menyeliputi seluruh Mesir, rumah-rumah di Goshen, perhatikan baik-baik, tetap tenang. Anda bisa bayangkan saudara, dari semua tempat di Mesir yang alami 3 hari itu tidak karu-karuan, ada satu tempat kecil yang bernama tanah Goshen. Keadaannya berbeda. Walaupun dunia sedang kacau, nggak menentu, keadaan nggak menentu, kan? Tapi saya harus mengingatkan, kalau tanah Goshen rohanimu itu dalam tangan Tuhan, walaupun tempat kita tuh nggak besar, kecil saudara, talenta kita juga nggak banyak, mungkin cuma punya 1 talenta, tapi selama kita bersandar kepada Tuhan saudara, kita tetap percaya sama nama Tuhan, kita bersandar kepada Allah kita, tempat kecil kita yang dinama Goshen rohani itu berbeda saudara. Nah, itulah kenapa Anda harus paham, pada malam tulah terakhir ketika malaikat maut berjalan melewati Mesir, rumah-rumah Israel, rumah-rumah orang Israel tidak disentuh oleh kematian. Di setiap pintu ada tanda darah anak domba sebagai lambang perlindungan dari Tuhan. Tuhan menunjukkan, ditunjukkan saudara, pada orang lain, pada semuanya ditunjukkan. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu mengasihi Anda dan saya saudara. Jadi nggak usah down, nggak usah minder, nangis nggak apa-apa. Saya sama keluarga sudah terbiasa menangis dalam hadirat Tuhan, menangis karena banyak cerita atas apa yang dialami, itu tidak ada masalah. Tapi nggak usah minder saudara.
Karena yang lain itu bisa ngalami yang gak enak. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, kita tuh diselamatkan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Saudara. Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Ia tahu membedakan. Tuhan tahu membedakan umatnya dari yang lain. Orang yang bersandar mana, yang enggak yang mana tuh Tuhan bedakan, saudara. Di tengah kekacauan dan hukuman yang terjadi, mereka berlindung pada Tuhan, tetap aman, saudara. Hari ini, di pagi hari ini, saya memberikan sebuah awal yang perlu kita sama-sama renungi, saudara. Seperti orang Israel di tanah Goshen. Seperti kita ada di Goshen rohani kita, saudara. Yang nanti kita akan sharing hari Selasa. Siapapun yang hidup dalam ketaatan dan berlindung pada Tuhan akan tetap aman. Yang setuju katakan yes. Mari ketik di live chat. Taruh tangan kananmu di dada. Ngomong sama diri kita. Selama saya hidup dalam ketaatan dan berlindung pada Tuhan, saya akan tetap aman. Yang setuju katakan yes. Katakan amin. Meski dunia di sekitar kita dilanda badai, ngomong kiri kanannya, ngomong sama kita. Kita tetap aman. Amin, saudara. Ingat baik-baik Yesaya 50 ayat 10 yang kita baca tadi. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kalau hari ini Anda mendengarkan YouTube Selamat Pagi Sahabat, Anda dapat share dari keluarga Anda, dapat share dari teman Anda. Saat Anda penuh dengan kegelapan, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kesakitan, penuh dengan kesesakan, derita. Kalau Anda membutuhkan pertolongan, dengarkan suara hamba Tuhan. Dengarkan suara temanmu yang memberikan kabar baik, kabar sukacita buat kita. Nah, pagi ini saya melanjutkan apa yang menjadi sharing saya hari Minggu lalu. Mari kita baca di Yohanes 2 ayat 3-5. Dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, Ibu Maria, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Tiba. Perhatikan ayat 5, saudara. Sudah diberitahu saatnya belum tiba. Saatnya Yesus membuat mujizat itu belum tiba. Tapi perhatikan, orang yang percaya kepada Tuhan dan bersandar hanya kepadanya. Ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ngomong sama semua hamba-hambanya, apa yang dikatakannya, yang dikatakan Yesus Kristus kepadamu, perhatikan baik-baik, lakukanlah itu. Ini iman yang besar, saudara. Orang kalau sudah down, biasanya kan gini, percuma, benari baca kitab, melayani Tuhan, doa pagi. Nyatanya aku lihat saldo rekeningku juga mengenaskan, gitu kan? Percuma. Aku melayani, ya kan? Ke gereja, bukannya aku tidak dandan, aku ini sudah dandan, wangi, cakep, yang cowok cakep, yang cewek cantik, tetap aja jomblo. Percuma. Aku tiap hari didoakan. Banyak hamba Tuhan mengunjungi aku, mendoakan, anakku semua mendoakan, keluargaku mendoakan. Nyatanya aku nggak sembuh-sembuh. Loh. Kalau Anda sudah betul-betul percaya, maka Anda nggak akan ngomong seperti itu. Anda akan terus berpegang dan bersandar sama Dia. Waktu Yesus ngomong sama mamahnya, sama ibunya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ibunya kan ngomong mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong apa? Apa yang engkau mau, apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba.
jodohku, dan kalau ada yang jomblo, jodohku belum tiba-tiba. Rekeningku masih minim. Aku masih sakit. Tapi ingat, yang dilakukan Ibu Yesus berbeda. Ayat 5 dikatakan apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Berkata itu artinya sama nggak dengan kita? Katakan yang positif, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Apa kata Ibu Yesus pada pelayan-pelayan? Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Sekalipun Yesus menjawab tidak sesuai dengan permintaan ibunya. Perhatikan baik-baik. Ibu Maria, Ibu Yesus tidak pernah menjadi kecewa. Lalu kenapa Anda kecewa? Pagi hari ini saya mengingatkan, jangan mudah kecewa. Jangan mudah down, khawatir, mudah jengkel, memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ibu Maria tidak pernah menjadi kecewa. Ia tidak kehilangan imannya, saudara. Malah sebaliknya, Ibu Maria menaruh pengharapan dengan menguatkan imannya. Dengan menguatkan imannya, Ibu Maria memberi perintah agar para pelayan memperhatikan perkataan perintah Yesus. Dan kalau Yesus ngomong apa saja, lakukan saja. Nah, itu yang harus kita lakukan pagi hari ini, saudara. Dengarkan apa perintahnya dan lakukan. Mendengar dan melakukan. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan saya mau. Amin, saudara. Mendengarkan dan melakukan itu yang terbaik, saudara. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sudah, itu aja, saudara. Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 8 sampai 12. Matius pasal 13 ayat 8 sampai 12. Ini bicara mengenai benih, saudara. Perumpamaan dalam kita menabur benih. Dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Anda perhatikan kalau jatuhnya di tanah baik lalu berbuah. Nah, masa tanah saya baik, Pak? Loh, kenapa harus diomongkan atau sudah diimani saja? Kita introspeksi terus tiap hari. Apakah tanahku ini baik ya Tuhan? Apakah aku ini berkenan ya Tuhan? Aku mau betul-betul bersandar padamu Tuhan. Mendengarkan apa yang kau katakan. Aku mau melakukannya ya Tuhan. Kan itu sudah. Di ayat 9 dikatakan. Siapa yang bertelinga. Halo. Dikatakan apa sudah? Hendaklah ia mendengar. Ayat 10, kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Muridnya sudah tanya. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kalau Anda terus ngomong negatif, pikiran dan hati Anda terus dimasuki negatif. Mana nyatanya percuma. Apa yang dengarkan? Yesus gak ngomong apa-apa. Loh, Anda dengarkan besok ibadah online yang rekaman minggu lalu. Anda dengarkan. Betul gak sih Tuhan tidak melakukan apa-apa? Saya sudah sharing kan? Bahkan waktu Yesus ngomong sama Ibu Maria, saatku belum tiba. Kenyataannya mujizat terjadi gak, saudara? Mengubah air menjadi anggur. Anda dengarkan, besok rekamannya akan ada. Ayat 12 dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Saudara. Itulah hati-hati kalau persepsi kita membangun persepsi-persepsi sendiri.
Dan persepsi kita tuh lebih kuat dibandingkan fakta. Dan yang paling bahaya kalau persepsi negatif kita tuh dibesar-besarkan. Kalau persepsi sudah terlalu besar yang negatif, maka faktanya tuh tidak akan lama lagi kan jadi negatif sesuai dengan apa yang jadi Anda doakan, Anda perkatakan. Saya berikan sebuah contoh, sebuah contoh yang terjadi kenyataan, saudara. Secara psikologis dan secara geopolitik, memang persepsi itu memang sangat berpengaruh. Kenyataannya seperti itu. Persepsi kita itu bisa mempengaruhi, menentukan keberanian kita, mempengaruhi strategi yang akan kita lakukan, mempengaruhi keputusan-keputusan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan suatu negara, itu akan berpengaruh kepada keputusan politik yang diambil. Dalam perang atau dalam diplomasi, siapa yang dianggap kuat itu seringnya lebih penting daripada siapa yang benar-benar kuat. Saya ulangi. Kalau dua negara itu berselisih, ya. Kalau kita sekarang lihat seringnya kan perang terus itu kan. Ya kan, Anda perhatikan baik-baik. Dalam perang atau diplomasi, hubungan diplomasi, kalau itu berselisih itu ya. Siapa yang dianggap kuat, siapa yang orang-orang ini punya persepsi kuat, itu seringnya dianggap lebih penting punya persepsi kuat daripada siapa yang benar-benar kuat. Faktanya memang benar-benar kuat, tapi yang paling penting dianggap dalam sebuah perang itu persepsi yang paling kuat itu yang mana? Tapi saya beritahu di depan bahwa persepsi itu tidak selalu mengalahkan fakta, tidak selalu. Karena faktalah yang pada akhirnya itu menentukan hasil di lapangan. Serius, orang itu bisa jadi keadaannya baik-baik saja, tapi persepsinya negatif. Urip kok koyok gini ya, hidup kok gini terus ya, sampai kapan hidupku begini? Padahal sudah kenyataan faktanya orang lain melihat dia, orang lain melihat Anda tuh bisa iri, saudara. Anda masih tetap bekerja, anak-anak Anda, keluarga Anda sehat, Anda masih naik mobil, naik sepeda motor bagus, Anda masih punya rumah, tidak kehujanan, nggak bocor. Tapi kalau persepsi yang Anda bicarakan ke orang-orang itu hidupku susah, aku nih dalam pergumulan berat, aku nih nggak bisa apa-apa, aku ini bahaya. Saudara, kalau dalam perang itu bahaya. Saudara. Persepsi memang nggak selalu mengalahkan fakta, karena yang paling penting faktalah yang pada akhirnya menentukan hasil di lapangan. Kalau itu ada dua negara yang berselisih, itu berhubungan dengan fakta logistiknya bagaimana, teknologi yang digunakan dalam perang bagaimana, moralnya bagaimana, strateginya bagaimana. Saya berikan contoh. Mesir dan negara Arab, faktanya, ini maaf loh saudara ya, saya memberikan contoh apa yang saya lihat, saya baca. Mesir dan negara Arab itu faktanya punya mesin perang jauh lebih banyak dari Israel. Tetapi, maaf loh saudara, persepsi mereka itu lemah. Mereka melihat Israel lebih kuat dari mereka. Fakta mengatakan, saya baca, saya pelajari dalam perang tahun 1967 dan 1973, Israel berhasil mengalahkan Mesir dan negara-negara Arab. Faktanya, memang betul. Pada perang 6 hari tahun 1967 dan pada saat peristiwa Yom Kippur tahun 1973, Israel menghadapi koalisi negara Arab. Ingat, koalisi negara Arab, di dalamnya ada Mesir, ada Suriah, ada Yordania, dan yang lain sebagainya. Yang secara jumlah pasukan, tank, dan pesawat jauh lebih banyak. Karena ini koalisi negara Arab. Tapi faktanya Israel menang. Kenapa? Strategi militer yang brilian. Misalnya ya, saya catat sudah. Misalnya ya, serangan udara mendadak tahun 67 menghancurkan angkatan udara Mesir
dalam satu hari. Mendadak, saudara. Apalagi yang bisa membuat Israel menang saat itu? Intelijen dan koordinasinya tinggi. Saya pernah cerita pada Anda, saya pernah sharing bahwa brand-brand merek-merek yang legendaris di pasar, saya nggak perlu nyebutkan karena ini online saya nggak enak. Dalam bisnis ada brand-brand terkenal legendaris itu bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Bukan karena marketingnya nggak jalan di perusahaan itu. Karena kalau nggak jalan nggak mungkin dia mencapai sebuah prestasi menjadi brand legendaris. Anda tahu kenapa brand legendaris bangkrut? Karena operasionalnya kacau. Artinya, bahasa lainnya, kenapa perusahaan besar, dunia besar sekali, luar biasa terkenal tiba-tiba bangkrut? Karena koordinasinya kacau. Karena operasionalnya kacau. Kenapa Mesir kalah? Karena intelijen dan koordinasinya kalah dengan Israel. Israel menang karena motivasi bertahan hidup nasionalnya yang kuat. Dukungan logistik dan teknologi dari Amerika Serikat terutama setelah tahun 67. Itu yang mendukung mereka. Jadi memang benar, persepsi lemah di pihak Arab dan kepercayaan tinggi di pihak Israel itu penting. Tapi Anda harus ingat, Anda terus bangun persepsi yang benar terhadap Tuhan. Dan siapkan dirimu, fakta bahwa Anda harus terus bersama Tuhan. Israel secara fakta, strategi, pelatihan, dukungan luar negeri juga penting. Kalau keadaan pikiran dan hati kita berkata bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, maka pikiran kita akan menarik lebih banyak sesuatu yang negatif, membuat Anda tidak punya apapun. Tapi kalau pagi ini, tanggal 25 Oktober, besok kita akan beda sama-sama. Anda mengubah pikiran dan hati Anda penuh dengan kepercayaan penuh sama Tuhan. Bersandar pada Allah dan Anda berkata, aku punya firman iman. Maka firman iman itu akan menarik segala sesuatu yang baik sampai Anda dan saya kenyang. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan Anda punyainya dalam segala kelimpahan yang suci berikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Ingat baik-baik, persepsi Anda dan saya dalam pikiran dan hati kita menentukan semangat dan arah kemana kita melangkah. Dan fakta yang Anda akan dapatkan itu menentukan hasil akhir. Kalau pikiran Anda dan saya, pikiran dan hati kita lemah, persepsi kita lemah, faktanya akan punya hasil akhir yang negatif, saudara. Itulah kenapa pastikan Anda punya sesuatu yang Anda bangun bersama Tuhan. Karena yang namanya persepsi dan fakta itu nggak bisa dipisahkan. Kekuatan sejati muncul ketika persepsi Anda dengan kuat didukung oleh Allah. Maka Anda akan mendukung kuat juga fakta yang nyata terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dikatakan sesudah itu kata Yesus kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 dikatakan apa? Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Yang memanggil mempelai laki-laki. Saudara, bayangkan kalau mempelainya, kalau pelayannya tidak mendengarkan Ibu Maria. Tidak diingatkan. Pelayannya nggak standby, saudara. Nggak ada koordinasi, nggak standby, nggak siap, nggak punya iman. Mulutnya bisa jelek, saudara. Mana bisa air jadi anggur? Mana mungkin? Ya nggak mungkin toh ya. Wah, mulut manusia tuh kadang-kadang asal jeplak duluan nggak dipikir, saudara.
Kalau orang yang mulutnya tuh gampang untuk mengungkapkan kata-kata yang ngawur, imannya nggak akan tumbuh. Ibu Maria mengingatkan pelayan-pelayan untuk mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Ibu Maria membangun persepsi kepada para pelayan. Persepsinya dibangun. Oleh karena itu ketika Yesus mengasih perintah sama mereka, para pelayan tinggal ngomong gini, siap, langsung bersedia mendengarkan dan melakukannya. Mereka berani membawa dan memberikan air. Itu faktanya. Air, saudara. Karena bukan produsen anggur. Yang dibawa ke Yesus itu air. Faktanya memang air yang dibawa. Bukan anggur, memang air. Karena anggurnya gak ada, habis. Memang air yang dibawa kepada pemimpin pesta. Karena mereka telah punya persepsi iman. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukan saja. Bawanya air, saudara. Dan selanjutnya, perhatikan. Persepsi dibangun Ibu Maria. Pelayannya taat. Fakta. Tuhan melakukan mujizatnya. Amin. Saya ingin ngomong gini sama Anda. Terus memang kenapa kalau air? Mau marah sama Tuhan? Beli anggur gak ada uangnya. Walaupun ada, gak ada yang jual. Kondisi Anda dan saya gak ada yang nolong, gak ada. Anda sudah minta tolong kemana-mana, gak ada. Terus mau apa? Mau marah-marah? Marah sama siapa? Marah sama Tuhan? Anda mau menyalahkan siapa? Tapi saya gak salah, Pak. Saya tahu Anda gak salah. Tapi Anda juga gak perlu menyalahkan orang lain, kan? Apalagi kita gak percaya sama Tuhan. Ngapain? Ingat, pelayan-pelayan ini berani membawa dan memberikan air pada pemimpin pesta. Gila gak, saudara? Air sudah dikasihkan. Karena para pelayan itu sudah punya persepsi dari Ibu Maria. Mereka telah punya persepsi iman. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukan saja. Dan selanjutnya Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Maria dan Tuhan Yesus hanya bicara kepada pelayan. Sama, mujizat terjadi dimulai karena Anda bicara, saudara. Anda sudah lakukan semuanya, strategi, operasional, iman, baca Alkitab, sudah. Lakukan saja, berbicara dengan semua orang sekelilingmu. Terus untuk percaya sama Tuhan. Maria, Ibu Maria dan Tuhan Yesus hanya berbicara kepada pelayan. Para pelayan yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat pertamanya. Mereka berangkat bawa air pada pemimpin pesta. Mengapa? Pertanyaan saya ini gini. Mengapa pelayan? Kenapa bukan yang lain? Yang lebih pintar kan banyak. Kenapa Yesus gak langsung khotbah ngambil mikrofon? Langsung KKR dadakan. Wah, mulai tim pujian maju ke depan. Wah, mulai drumnya. Belum lagi keyboardnya dan segala macam. Mulai lagu pertama penuh dengan praise and worship. Kenapa harus pelayan? Memangnya gak ada yang lain, saudara? Kenapa bukan yang lain? Itu yang saya tanyakan, saudara. Saya bergumul, kenapa ya kok pelayan ya? Anda tahu? Karena mereka terbiasa mendengarkan. Mereka terbiasa melakukan perintah tuannya. Gak keminter. Terbiasa, namanya pelayan itu disuruh jalan. Mereka terbiasa melayani. Tidak mutungan. Siap, berangkat. Kayak Brimob. Disuruh apapun, siap, berangkat. Tentara, siap, berangkat. Tidak banyak tanya. Mereka terbiasa melayani. Mereka terbiasa mendahului kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya dia sendiri. Sebelum Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya, Tuhan mencari seseorang yang punya hati seorang hamba. Seorang yang suka mendengarkan nasihat Tuhan.
Orang yang suka melakukan dengan taat dan setia. Dengarkan firman-Nya, lakukan saudara. Dalam ketaatan adalah kunci untuk hidup dalam berkat. Dan perhatikan baik-baik. Hidup dalam berkat. Hidup dalam berkelimpahan. Itu kuncinya. Ketaatan itu bukti. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita wow luar biasa, amazing. Kita terus belajar, terus rendah hati. Walaupun banyak tahu, tapi kita tetap mengosongkan diri untuk belajar banyak hal. Dan mau taat apa yang terjadi kehendak Tuhan. Walaupun Anda sudah profesor, doktornya 7 gelarnya. Kalau hari ini Anda nggak taat, saya harus ngomong apa? Percuma. Ketaatan itu adalah bukti bahwa kita percaya, kita mengasihi Tuhan Yesus. Ketaatan membuka pintu-pintu berkat, membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup Anda dan saya, saudara. Tuhan mengubah air menjadi anggur dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati hidup berkelimpahan. Yang juga katakan, yes, apabila kita bersedia mendengarkan nasihat firman-Nya dan melakukannya. Mazmur 73 ayat 24 ngomong apa? Dengan nasihat-Mu, nasihat Tuhan, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Apakah ada perintah Tuhan yang harus Anda lakukan saat ini? Walaupun kau masih sakit, mungkin kau masih belum punya jodoh yang ditemukan, belum bertemu jodoh. Mungkin rekeningmu masih belum bertambah. Pertanyaan saya simpel pagi hari ini. Apakah ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan saat ini? Apakah perintah itu tampak mustahil bagi kita? Pertanyaan berikutnya, apakah perintah itu tidak masuk akal secara finansial? Belum ada dana, Pak. Belum ada budget, Pak. Tapi disuruh sama Tuhan. Kalau Anda berkata, kalau tahu Tuhan suruh, kasih aku berkatnya Tuhan. Aku gak akan pakai yang lain-lain. Aku akan fokuskan untuk yang itu. Itu sikap hati yang selalu saya dan istri saya lakukan. Anak saya lakukan. Walaupun kebutuhan itu banyak, saudara. Tapi kita punya sikap hati. Kalau itu Tuhan suruh, kita akan lakukan. Apakah Tuhan memberi Anda perintah untuk mengisi tempayan-tempayan hati kita itu penuh dengan air? Lalu cedok air itu dan berikanlah kepada pemimpin pesta Anda. Anda nyedok air sampai pemimpin pesta jadi anggur yang paling mahal. Apakah Tuhan memberi Anda perintah untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam? Seperti halnya Simon Petrus. Sudah semalam-malaman aku pergi menangkap ikan dan aku bekerja keras dan aku tidak menangkap apa-apa. Tapi Simon ngomong apa? Karena Engkau yang suruh ya Tuhan, maka aku akan lakukan. Jangan takut saudara, percaya dan lakukan saja. Tuhan ingin Anda mengambil resiko iman dan menaati perintah firman-Nya yang mau katakan yes. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat melakukan apa yang dikatakan Tuhan? Gimana caranya Pak? Supaya persepsi saya itu bisa terus terisi baterai yang penuh. Gak gampang diombang-ambingkan mulutnya orang lain. Gak gampang diombang-ambingkan berita yang ada di TV. Gak gampang diombang-ambingkan oleh tipuan-tipuan iblis yang membuat fokus kita berubah dengan cepat. Bagaimana kita dapat melakukan apa yang dikatakan Tuhan? Yang pertama, Anda harus punya rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa, sehingga kita suka menaikkan syukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Karena kagum, saudara. Yang kedua, kita harus menyediakan tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik itu bukan yang keras, saudara. Bukan yang keras kepala, keras hati, kaku hati.
Wong kok kaku hati itu atine kaku, nggak bisa, saudara. Anda harus menyediakan tanah hati yang baik. Artinya apa? Lembutkan hatimu, rendahkan hatimu. Punyalah keinginan belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak kita kan nggak bisa kan? Kalau bisa kan Anda nggak mungkin kena masalah. Kalau Anda sudah berhasil, kenapa kena masalah banyak? Kenapa setiap kali masalah satu selesai ada masalah lebih besar? Ada masalah lebih besar. Karena Tuhan ingin kita punya tanah hati yang baik. Punya keinginan belajar untuk dibajak hati kita. Untuk belajar untuk ngerti. Yang ketiga, kita harus mendengarkan dengan seksama. Jangan keburu-buru, saudara. Anda dengarkan dulu apa yang Tuhan inginkan, saudara. Jangan buru-buru jalan. Kalau kita lagi banyak masalah, jangan buru-buru. Kalau kita punya tenaga sedikit karena kita sudah cukup lemah tubuhnya. Kalau Anda sudah nggak punya kekuatan lagi, nggak punya kekuatan keuangan, nggak punya kekuatan tenaga, hubungan sosial Anda sudah dirusak nama Anda sama orang lain, ya sudah, ikut kepada Tuhan, dengarkan dengan seksama. Yang ketiga, rasa kagum dan hormat menyebabkan kita akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, nggak ada yang lain. Kita bisa kok tinggal di tempat yang dangkal. Enggak Tuhan, capek aku. Kayak Simon Petrus, sudah semalaman aku nyari ikan nggak dapat apa-apa. Tebarkan jalan ke kanan, nak. Masuklah ke tempat yang dalam. Enggak lah, di sini aja enak, dangkal kok. Capek aku, lebih aman di sini. Tempat yang dalam kan lebih nggak enak Tuhan. Anda bisa kok tetap tinggal di tempat yang dangkal, tempat yang aman, yang nyaman. Atau kita memilih untuk pergi ke perairan yang dalam, di mana ada ikan besar dalam jumlah besar di sana. Anda mau pilih yang mana? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menyelesaikan dengan sempurna. Amin, saudara. Apa hari yang terbaik, Pak? Wah, ini yang paling berat. Menurut Bapak, hari yang terbaik itu apa? Saya beritahu ya saudara, catat ya saudara. Ini primbonnya keluar. Primbon apa? Hari-hari terbaik kita, berarti kan dengar saudara, berarti kan, ya kan? Anda tanya ke tempat ahli ramal, wow, mahal. Hari-hari terbaik kita berada kapan Pak? Di saat kita menaati perintah firman-Nya. Hari itu disuruh, jalankan hari itu. Siang ini juga disuruh, berangkat. Pertanyaannya itu bukan itu, saudara. Setiap hari-hari yang Tuhan kasih dan Tuhan memberikan perintahnya kepada kita. Pertanyaan saya buat penutup. Apakah kita bersedia mentaati kehendak Tuhan? Amin. Tadi waktu saya prepare untuk sharing pada Anda, saya mendengarkan Spotify sambil saya siap-siap membersihkan diri, mandi sebelum sharing. Lagu terakhir yang saya dengarkan, lagunya ngomong gini, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Pagi hari ini saya mengingatkan Anda, hari Sabtu yang
indah pagi hari ini. Kita ada itu karena Tuhan. Besok tanggal 26 Oktober saya akan sharing pada Anda semua dengan tema keputusan terpenting dalam hidup kita. 2 kali ibadah saya akan melayani Anda. Ingat, setiap hari ada banyak keputusan, banyak pilihan disediakan, dihidangkan kayak menu restoran, enak-enak semua. Semuanya penting menurut kita. Tapi ingat, kita harus tahu keputusan terpenting dalam hidup kita. Satu pujian untuk kita berikan pada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saatnya saya berdoa buat Anda semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara, kalau hari ini, pagi ini Anda berkata, Tuhan ampuni aku, karena aku sudah mulai bersungguh-sungguh. Bahkan aku sudah mulai jarang ke gereja. Bahkan 1 bulan mungkin cuma 1 kali ke gereja. Aku merasa bahwa aku sudah melakukan kewajibanku, tapi dalam hati kecil Anda berkata, mana yang menjadi hakku? Saudara, hari ini saya saat berdoa, banyak sekali orang-orang di luar sana itu ngalami yang namanya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka berkata bahwa kalau aku sudah melakukan yang menjadi bagianku, kenapa Tuhan tidak melakukan aku menjadi bagiannya? Mereka sudah buru-buru mundur, saudara. Mereka sudah buru-buru kecewa. Mereka sudah buru-buru down. Dan mereka menemukan cara yang terbaik, yaitu mereka mencari pelarian. Dan hasilnya sekarang inilah mereka mulai menuai. Apa yang mereka pikir tempat berlari yang tepat, ternyata sekarang mereka mulai menuai dengan segala macam masalah. Kalau pagi hari ini sebetulnya dalam hati Anda mulai sakit, saat saya bicara seperti ini dengan nada yang halus pun Anda mulai berkata, ya,
izinkan dengan kerendahan hati saya. Saya minta maaf saudara kalau omongan saya tidak enak. Mungkin omongan saya nadanya rendah tapi menusuk ke hati Anda yang paling dalam. Izinkan saya berdoa. Kita harus mengubah hati dan pikiran kita ke suatu tempat, ke suatu titik yang terbaik. Yaitu titik itu bernama percaya kepada Tuhan. Karena pada saat pesta itu kehabisan anggur, ibunya sampai minta tolong kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. Dan Anda lihat di Alkitab, bukan kata-kata ya, bukan kata-kata laksanakan, tapi dikatakan apa yang engkau mau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Tapi Anda lihat Ibu Maria tetap membangun hati dan pikirannya dengan kuat, persepsi yang kuat. Maka pada saat itu dalam waktu secepat kilat, waktu itu bisa tiba. Air yang dibawa oleh pelayan-pelayan itu kepada pemimpin pesta bisa menjadi air yang berubah menjadi anggur yang terbaik. Pagi hari ini, izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni kami semua. Kalau kami itu mulai Tuhan membangun pikiran dan perasaan hati kami ini dengan hal-hal negatif. Bahkan apa yang kami lakukan sekarang bukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sesuai kehendak hati kami. Kami mulai jarang ke gereja. Aku mulai jarang baca Alkitab. Aku mulai melakukan banyak hal sesuai dengan kemampuan dan kemampuanku. Tapi pagi hari ini aku mau Tuhan. Aku mau kembali kepadamu. Biar semua keluarga besar selamat pagi sahabat. Jemaat selamat pagi sahabat dimanapun berada. Yang mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat ini. Baik Anda mendapatkannya langsung dari channel YouTube GPI Lambert Tengah Raya atau Anda dapat share dari teman-teman Anda. Anda berkata, ampuni aku yang sudah punya persepsi yang membuat persepsiku lemah. Sehingga fakta yang terjadi mengecewakan. Ampuni Tuhan, ampuni. Pagi ini ajari semua jemaat GPI Lambert Tengah Raya, semua jemaat online Selamat Pagi Sahabat, untuk mendengarkan dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan hari demi hari. Karena setiap hari adalah hari yang terbaik buat kita. Diubah Tuhan seperti mengubah air menjadi anggur. Dari keterpurukan menjadi kebangkitan. Menjadi sesuatu yang nothing, menjadi something yang amazing. Yang luar biasa. Extraordinary. Karena Engkau ya Bapa. Pagi hari ini aku berdoa buat yang sakit. Biarlah semua yang sakit Tuhan, kalau memang belum waktunya dipanggil Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Biarlah punya waktu untuk melayani Engkau lagi Tuhan. Kalau memang sudah waktunya pulang ke rumah Bapa, karena rumahnya sudah jadi, jangan Kau berikan kesakitan lama-lama Tuhan. Kasihan Tuhan, kasihan. Bagi kita yang punya masalah keluarga, berikanlah kesempatan untuk Tuhan bekerja, rendahkan hatimu untuk Anda memulai dengan permintaan maaf. Datangi orang-orang Anda kasihi. Minta maaf, walaupun Anda belum tentu salah. Perbaiki hubunganmu lagi. Biarlah kasih yang Tuhan itu mengurapi mereka. Membalut hati luka Anda, kepahitan Anda, kepahitan mereka, luka hati mereka. Digantikan dengan ucapan syukur. Bagi Anda yang hari membutuhkan mukjizat keuangan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kemampuan untuk bukan sekedar bertahan hidup, tapi bangkit memenangkan kehidupan. Biarlah semua pengharapan, persepsi Anda, hati dan pikiranmu dibawa punya persepsi seperti yang Tuhan mau. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, dan biarlah setiap langkahmu dipegang Tuhan. Kamu saudara pulang dan pergi, keluar dan masuk, diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, dicintai Tuhan, dibentuk, diberkati, disembuhkan, dan diajar setiap hari oleh firman-Nya. Katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Sampai ketemu besok pagi, 2 kali ibadah jam 9 pagi dan jam 5 sore. Dan saya percaya sampai kapanpun kalau Anda terus membaca firman Tuhan, dari firman Logos akan diberikan Roh Kudus firman menjadi firman Rema. Dan firman Rema itu Anda perkatakan tiap hari, Anda lakukan, mendengarkan perkataan firman Tuhan jadi firman iman. Iman itulah yang buat Anda dan saya berjalan dan mendapatkan sinar terang walaupun kita dalam lembah kekelaman. Dan siapa kita yang sanggup berdiri tanpa Tuhan? Kita bukan siapa-siapa, saudara, tapi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih, sampai besok kita bertemu sama-sama. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya juga mengingatkan bagi Anda yang tahu teman-teman kita membutuhkan pelayanan ini, membutuhkan sharing firman ini, yang mungkin kelihatannya simple, cuma 1 jam, tapi Anda melihat temanku butuh, kolegaku butuh, sahabatku butuh. Anda bisa share ke mereka, dan saya mengingatkan share itu gratis. Biar nama Tuhan dipermuliakan. God bless you all.